Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas oblationes, iuras tole, dan stipendium. Yuk kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Ada 3 istilah dalam gereja Katolik mengenai keuangan yang sebagian dari kita, orang Katolik, masih bingung, yaitu oblationes, iuras tole, dan stipendium. Pertama, oblationes. Oblationes atau biasa dikenal dengan natura, yaitu bahan-bahan persembahan seperti buah-buahan, kebutuhan harian, ada makanan dan minuman yang diarak oleh umat beriman dalam bagian persiapan persembahan di sebuah perayaan Ekaristi. Oblationes atau natura itu sangat menunjang kehidupan para pastor di pastoran. Para pastor tak lagi membeli sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lain karena umat beriman secara rutin memberikan oblationes mereka dalam perayaan Ekaristi. Oblationes juga bisa berbentuk uang. Pemberian persembahan dalam bentuk uang yang dikumpulkan disebut kolekte. Maka, kalau ada umat yang mengumpulkan sewaktu perayaan Ekaristi atau yang meletakkan uang dalam amplop di atas meja altar dengan tidak menyebut intensinya, itu bukan iuras tole atau stipendium, melainkan kolekte persembahan yang harus dipakai untuk kepentingan gereja atau paroki. Kolekte tidak diperuntukkan bagi kepentingan pribadi pastor. Kolekte itu dikelola oleh paroki dan keuskupan untuk kepentingan yang lebih luas kebutuhan gereja, bukan untuk kepentingan pribadi pastor. Kolekte biasanya ada 2 macam. Yang pertama kolekte warna merah, dan yang kedua kolekte warna biru atau yang disebut dengan biaya operasional. Kolekte yang pertama yang berwarna merah akan disetorkan kepada keuskupan sesuai dengan prosentase yang sudah diatur dan ditentukan oleh pihak keuskupan. Sedangkan kolekte kedua atau yang disebut dengan biaya operasional digunakan untuk membiayai operasional paroki. Misalnya membiayai kegiatan paroki, membiayai pemeliharaan gedung gereja, membayar gaji karyawan gereja, membayar tagihan listrik gedung gereja. Bagi orang-orang miskin dan berkekurangan, kolekte itu dapat membantu menciptakan keadilan untuk lebih banyak orang dengan membentuk dana solidaritas, mengatasi kemiskinan orang-orang papa, dan lain-lain. Juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dari adanya kolekte. Disebut kolekte ketika pengumpulan dana atau uang dilakukan pada saat perayaan Ekaristi. Di luar perayaan Ekaristi tidak bisa disebut kolekte, tetapi hanya disebut sebagai persembahan kasih. Kedua, iuras tole. Iuras tole adalah sumbangan umat beriman kepada seorang imam yang melaksanakan perayaan sakramen, misalnya baptis, perkawinan, atau melakukan suatu pelayanan pastoral lainnya seperti pemberkatan rumah. Namun, karena sudah salah kaprah, kedua jenis sumbangan itu disamakan saja dan sama-sama disebut dengan stipendium. Jadi, iuras tole adalah penghargaan yang diberikan oleh umat beriman kepada seorang pastor yang melakukan pelayanan di luar perayaan Ekaristi. Misalnya sakramen baptis yang diselenggarakan tanpa misa, sakramen minyak suci, sakramen perkawinan yang diselenggarakan tanpa misa, pengakuan dosa secara kelompok, atau pemberkatan rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Jadi, ini merupakan sebuah penghargaan sukarela yang diberikan oleh umat beriman kepada pastornya yang melakukan pelayanan dengan menggunakan stola. Apakah ada ketentuan soal besar kecilnya iuras tole?
Jawabannya, tidak ada ketentuan soal itu. Pelayanan harus tetap diselenggarakan atau tetap dilakukan sekalipun ada atau tidak adanya iuras tole. Iuras tole yang diterima oleh para imam akan disetorkan seluruhnya kepada keuskupan. Ketiga, stipendium. Stipendium adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan oleh umat beriman kepada seorang pastor atas sebuah intensi atau ujub doa tertentu. Di banyak tempat, umat memberikan intensi dalam sebuah amplop. Nah, di dalam amplop itu terdapat sejumlah uang. Uang itulah yang disebut dengan stipendium. Apakah ada standar besar kecilnya isi stipendium? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada kriteria atau aturan yang mengatur tentang besar kecilnya stipendium. Perayaan Ekaristi tetap harus diselenggarakan, sekalipun intensi tidak memiliki stipendium di dalamnya. Jadi, harap dibuang jauh-jauh kesan bahwa pastor akan menyelenggarakan misa untuk intensi itu jika intensi itu dibayar. Ini sebuah kesan yang keliru dan sangat salah. Terkadang ada saja umat berpikirnya bahwa intensi itu harus dibayar. Kalau tidak, maka tidak didoakan dalam misa. Padahal itu tidak betul. Sudah ada sistem yang mengatur tentang bagaimana stipendium dan iuras tole itu harus dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, stipendium dan iuras tole itu adalah milik atau hak dari imam yang menyelenggarakan pelayanan itu. Tetapi hal itu diatur lagi secara khusus oleh keuskupan, dan setiap keuskupan memiliki ketetapan atau kebijakan yang berbeda menyangkut sistem pengelolaan stipendium dan iuras tole. Jadi, jangan dipikir bahwa para pastor melakukan pelayanan untuk mendapatkan stipendium atau untuk mendapatkan iuras tole. Sebab ada beberapa umat yang takut meminta misa karena tidak memiliki sejumlah uang untuk membayar intensi misa. Ini tidak boleh terjadi. Bukan seperti itu tujuannya. Tetapi stipendium dan iuras tole diperkenalkan kepada umat supaya tercipta kerjasama, tercipta penghargaan antara pelayanan para pastor, sehingga ada timbal balik dari umat untuk menghargai kehidupan pastornya. Tentunya seorang pastor adalah manusia biasa yang juga punya kebutuhan dan hobi yang positif. Seorang pastor juga memerlukan dana untuk kesehatan, dana untuk makan minum, dana untuk transportasi, membeli buku, dan sebagainya. Jika ada umat yang bertanya, berapa besarnya derma yang pantas diberikan sebagai stipendium? Jawabannya adalah kurang lebih sebesar kebutuhan hidup seorang imam untuk satu hari. Mengapa sebesar itu? Karena normalnya seorang imam dalam sehari mempersembahkan satu misa saja. Dengan jumlah derma sebesar biaya kebutuhan hidup, dimaksudkan supaya jangan sampai ada pastor yang tidak bisa melayani karena tidak tercukupi kebutuhannya. Dalam konteks pelayanan para imam di paroki-paroki dalam wilayah Keuskupan Agung Palembang, umumnya berlaku aturan sebagai berikut. Setiap isi dana dalam amplop stipendium atau iuras tole pada akhirnya akan dirincikan 50% diserahkan ke paroki, 30% untuk tarekat atau kongregasi dari imam yang bersangkutan, dan 20% untuk dana sosial. Maka sebagai contoh, bila seorang umat di paroki Hati Kudus memberikan sumbangan stipendium sebesar Rp100.000, uang tersebut nantinya akan diperincikan Rp50.000 untuk gereja, Rp30.000 untuk kongregasi SCY, dan Rp20.000 untuk karya sosial yang dilakukan oleh para imam.
Demikianlah saudara-saudari penjelasan tentang oblationes, iurastole, dan stipendium. Semoga semakin membantu pengetahuan iman kita. Salam.